Hai guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Film Mortal Kombat udah tayang nih dan menggegerkan audiens Indonesia bukan cuma karena aksi berantemnya yang super keren, tapi juga karena film ini menghadirkan representasi dari Indonesia, yaitu Abang Joe Taslim yang jadi salah satu karakter utama dan ikonik dari film ini, yaitu Sub-Zero. Nah, walaupun Joe Taslim di film ini aksinya keren banget, tapi di video kali ini kita nggak bakal bahas soal Joe Taslim loh ya. Tapi kita bakal bahas soal ending dari film Mortal Kombat dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masih bikin kita bingung di akhir film ini. Yang sekilas ngasih kita petunjuk soal apa aja nih yang bakal terjadi di film sequel Mortal Kombat selanjutnya. Dan untuk itu, spoiler warning buat kamu yang belum nonton filmnya karena di video kali ini kita bakal bahas plot dan juga ending dari ceritanya. Tapi kalau kamu udah siap buat kena spoiler, yuk langsung aja bareng gua Dika, mari kita bahas topik kita kali ini. Yuk! Film Mortal Kombat dimulai dengan menceritakan kita kisah masa lalu dari karakter Hanzo Hasashi sebelum dia menjadi Scorpion, di mana Hanzo diceritakan sebagai pemimpin dari klan ninja Shirai Ryu yang hidup damai dengan keluarganya sebelum akhirnya Hanzo dan juga seluruh anggota klannya dibantai habis oleh Bi-Han yang datang bersama seluruh pasukan Lin Kuei, di mana setelah kejadian itu jiwa Hanzo kemudian pergi ke Netherrealm atau alam neraka yang akhirnya jadi tempat bagi Hanzo untuk mendapatkan kekuatan barunya yang bakal dia gunakan untuk membalas dendam kepada Bi-Han yang sudah menjadi Sub-Zero. Berikutnya, setelah jiwa Hanzo pergi ke Netherrealm, Lord Raiden, dewa petir yang bertugas untuk menjaga Earthrealm atau alam bumi, kemudian menyelamatkan bayi Hanzo dan menyembunyikan bayi ini supaya dia tidak bisa ditemukan oleh Bi-Han, di mana bayi ini nantinya bakal jadi leluhur dari karakter utama di film ini, yaitu Cole Young yang di film ini bakal jadi kunci kemenangan Earthrealm melawan invasi Outworld di turnamen Mortal Kombat seperti yang sudah diramalkan sejak zaman dahulu. Nah, Cole Young sendiri di sini tumbuh menjadi petarung MMA yang hebat sampai karirnya jatuh dan membuatnya menjadi petarung kelas bawah untuk menghidupi keluarganya. Hingga dia bertemu dengan Jax dan juga Sonya yang di film ini berusaha untuk mengumpulkan para champion di bumi dan bertarung di turnamen Mortal Kombat. Sementara itu, jenderal dan juga penyihir Outworld yang jahat bernama Shang Tsung kemudian memerintahkan para pembunuhnya seperti Sub-Zero dan juga Reptilian Scizor untuk memburu para petarung di bumi supaya Outworld bisa mengenapi kemenangan mereka yang ke-10 di turnamen Mortal Kombat dan punya hak untuk menginvasi bumi. Di mana dalam prosesnya hal ini kemudian membuat Jax hampir mati karena lengannya dihancurkan oleh Sub-Zero dan juga membuat Scizor mati karena jantungnya diambil oleh Kano. Dan cerita ini sendiri kemudian berlanjut dengan menceritakan Sonya dan juga Cole Young yang kemudian dituntun oleh Kano menuju kuil Raiden. Dan di sanalah mereka akhirnya bertemu dengan Liu Kang yang kemudian membawa Cole Young, Sonya dan juga Kano ke kuil Raiden untuk dilatih menggunakan kekuatan arkana mereka, di mana dalam prosesnya salah satu di antara mereka yaitu Kano kemudian berkhianat dan bergabung dengan para petarung Shang Tsung lainnya seperti Sub-Zero, Kebal, Milena, Nitara, Goro, dan juga Reiko yang kemudian diperintah oleh Shang Tsung untuk membunuh para petarung dari tim Raiden sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Sampai akhirnya para petarung Raiden seperti Jax, Kung Lao, Liu Kang, Cole Young, dan juga Sonya akhirnya bisa mengalahkan semua petarung Shang Tsung, di mana dalam prosesnya kita juga akhirnya bisa melihat kembali kebangkitan Hanzo sebagai Scorpion yang kemudian berhasil membalaskan dendamnya pada Sub-Zero dengan membakarnya sampai mati. Lalu setelah semua petarungnya sudah kalah oleh para champion Raiden, Shang Tsung akhirnya mau gak mau harus mundur ke Outworld sampai dia bisa mengumpulkan petarung lagi untuk melawan tim Raiden di turnamen Mortal Kombat. Sehingga inilah yang kemudian membuat Raiden lalu memberitahu timnya untuk bersiap dan mencari champion baru yang bakal join dalam tim Earthrealm di turnamen Mortal Kombat selanjutnya. Di mana hal ini sendiri kemudian membuat Cole Young diperintah oleh Raiden untuk pergi ke Hollywood dan mencari seorang aktor yang bakal jadi petarung dari tim Raiden di turnamen Mortal Kombat
Kombat selanjutnya. Dimana karakter ini adalah karakter Johnny Cage, salah satu karakter ikonik dan juga anggota original dalam tim Raiden di versi video game dan juga film sebelumnya, yang di ending film ini sedikit di-tease dari poster film yang dia mainkan. Dan dari poster inilah kita tentunya udah bisa beranggapan kalau di film sequel Mortal Kombat nanti kita tentunya bakal melihat karakter Johnny Cage sebagai salah satu fighter yang akan join dan bertarung di tim Earthrealm dalam turnamen Mortal Kombat selanjutnya. Dimana disinilah Johnny Cage sepertinya bakal menjalin hubungannya dengan karakter Sonya Blade yang bakal jadi kekasih dan juga istri dari Johnny sama seperti di versi video gamenya. Selain itu, kalau kita ngelihat versi film sebelumnya di mana Johnny Cage bertarung dengan karakter Goro di turnamen Mortal Kombat, skenario yang sama mungkin bakal diadaptasi ke dalam film sequel Mortal Kombat nantinya dengan menghadirkan Johnny Cage yang akan bertarung juga melawan monster dan juga champion dari tim Outworld, di mana karakter itu mungkin saja adalah karakter ras Centaur yaitu Motaro, atau karakter Shokan seperti Kintaro, atau mungkin Goro yang dihidupkan kembali, yang kalau di versi video gamenya adalah salah satu karakter yang harus dihadapi oleh para pemain sebelum mengalahkan bos utama di turnamen Mortal Kombat yaitu Shao Kahn dan juga Shang Tsung. Selain itu, dengan diadaptasinya skenario ini pada karakter Johnny Cage, maka ini tentunya bisa jadi momen yang menunjukkan bagaimana pentingnya dan juga kuatnya karakter Johnny Cage dalam tim Earthrealm dengan menunjukkan sosok Johnny Cage yang akan mengalahkan salah satu monster champion dari Outworld di turnamen Mortal Kombat nanti. Dan sama seperti para champion Earthrealm yang lain, di sini Johnny Cage sepertinya juga akan dilatih oleh tim Earthrealm di Quill Raiden untuk mendapatkan kekuatan arkananya, yang mungkin saja bakal mengadaptasi salah satu kekuatan dari Johnny Cage di versi gamenya, yaitu kekuatan Green Shadow yang bisa mempercepat gerakan Johnny, dan juga Green Plasma Blast yang digunakan Johnny untuk melumpuhkan musuhnya. Selanjutnya, kalau kita perhatikan lagi scene ending dari film ini, kita tentunya tahu bagaimana Raiden akhirnya menyuruh Cole Young untuk mengumpulkan para champion baru yang bakal dimasukkan oleh Raiden ke timnya di turnamen Mortal Kombat. So, pertanyaan sekarang adalah kenapa Raiden menunjuk Cole Young? Kenapa dia nggak menyuruh Liu Kang yang sebelumnya sudah ditugaskan oleh Raiden untuk mengumpulkan para champion Earthrealm? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita tentunya perlu mundur lagi nih ke beberapa scene awal saat kita ditunjukkan dengan ramalan tentang Mortal Kombat yang ngasih tahu kita kalau bakal ada grup champion baru yang akan disatukan oleh keturunan Hanzo Hasashi yang bakal melindungi Earthrealm di turnamen Mortal Kombat. So, karena kita tahu di sini Cole yang adalah keturunan dari Hanzo Hasashi, makanya nggak heran kalau Raiden pada akhirnya menunjuk Cole Young untuk mengumpulkan para champion baru di Earthrealm yang akan bertarung di turnamen Mortal Kombat, di mana hal ini tentunya dilakukan oleh Raiden supaya ramalan itu bisa terwujud dan bumi nantinya bisa selamat dengan kemenangan grup champion Earthrealm yang disatukan oleh Cole Young. Di mana dalam film Mortal Kombat, ramalan inilah yang akhirnya memicu Shang Tsung untuk melakukan cara curang supaya Outworld bisa mendapatkan kemenangannya ke-10 di turnamen Mortal Kombat dengan menyuruh para pembunuhnya seperti Sub-Zero dan juga Reptilian Zizot untuk membunuh para champion dari tim Raiden sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Karena di sini Outworld sendiri sudah hampir mendapatkan kemenangannya ke-10 setelah sebelumnya mereka menang 9 kali berturut-turut dalam turnamen Mortal Kombat, yang mungkin saja salah satu kemenangannya bisa Outworld dapatkan setelah leluhur dari Kung Lao yaitu Great Kung Lao dikalahkan oleh Goro dalam pertarungan di turnamen Mortal Kombat ke-9. So, karena Shang Tsung takut ramalan ini bakal terjadi dan membuat Outworld kalah di turnamen Mortal Kombat 10, hal inilah yang membuat Shang Tsung akhirnya memicu konflik dengan para petarung Raiden sebelum turnamen ini dimulai, supaya nantinya Shang Tsung bisa dengan gampang mengklaim kemenangan ke-10 dari Outworld di turnamen Mortal Kombat saat seluruh kompetitor dari Earthrealm tidak ada lagi setelah dihabisi oleh para petarung Shang Tsung. Sampai akhirnya rencana Shang Tsung ini gagal dan membuat Shang Tsung terpaksa mundur ke Outworld, di mana sebelum dia mundur kita bisa mendengar Shang Tsung yang berkata kepada Raiden, tidak peduli berapa banyak orang-orangku yang kamu kalahkan, karena akan selalu ada orang lain untuk menggantikan mereka.
di mana konteks perkataan Shang Tsung ini sepertinya adalah sebuah tanda kalau Shang Tsung nantinya bakal kembali lagi di film sequel Mortal Kombat dan akan membawa para fighter barunya untuk bertarung dengan para champion Raiden di turnamen Mortal Kombat ke-10 yang seperti kita tahu bahkan belum dimulai sama sekali di film ini, sehingga ini membuat Outworld masih punya kesempatan untuk memenangkan hak untuk menginvasi bumi dengan kemenangan mereka di turnamen Mortal Kombat-nya ke-10. Lalu kalau Shang Tsung benar-benar akan kembali di film sequel Mortal Kombat, pertanyaan sekarang adalah siapa aja nih fighter yang bakal dijadikan oleh Shang Tsung sebagai champion dari Outworld di turnamen Mortal Kombat ke-10. Dimana salah satu petunjuknya sebenarnya udah bisa kita lihat nih dari salah satu kalimat yang diucapkan oleh Shang Tsung kepada Raiden saat Shang Tsung berkata, "Hari ini kamu udah membunuh petarungku, tapi kematian hanyalah sebuah portal lain." So dari sini aja kita udah bisa mendapatkan petunjuk kalau sepertinya di film Mortal Kombat selanjutnya Shang Tsung kemungkinan besar bakal menggunakan kekuatannya dalam memanipulasi jiwa yang terlihat di film ini untuk nantinya digunakan dalam membangkitkan para petarung yang sudah mati dan masih potensial untuk bertarung di turnamen Mortal Kombat. Atau sepertinya dalam proses menghidupkan kembali para petarung yang sudah mati, Shang Tsung di sini sepertinya juga akan mendapatkan bantuan dari penyihir Outworld lainnya seperti Quan Chi yang kita ketahui di gamenya merupakan salah satu penguasa Netherrealm yang punya kekuatan untuk menghidupkan orang mati. Apalagi kehadiran dari Quan Chi di film ini juga semakin diperkuat dengan munculnya Easter egg amulet dari Shinnok di salah satu scene yang kalau di versi video gamenya adalah barang yang selalu diincar oleh Quan Chi selama turnamen Mortal Kombat supaya dia bisa membangkitkan tuannya Shinnok, seorang Elder God jahat yang berusaha untuk menghancurkan bumi. Lalu kalau kita lihat di scene saat Shang Tsung membawa mayat Sub-Zero dan juga Goro dengan portal asap miliknya, maka bisa jadi di sini Shang Tsung sendiri kemungkinan besar bakal membangkitkan mereka berdua sebagai salah satu petarung yang bakal jadi champion dari Outworld di turnamen Mortal Kombat. Di mana di sini Sub-Zero sepertinya bakal dihidupkan kembali oleh Shang Tsung dengan persona dan juga kekuatan barunya sebagai karakter Noob Saibot yang mampu untuk mengendalikan kegelapan. Sama seperti yang terjadi saat Quan Chi menghidupkan kembali Bi-Han sebagai Noob Saibot di versi gamenya. Apalagi kemunculan dari Noob Saibot sendiri juga semakin diperkuat dari salah satu statement Joe Taslim dalam salah satu interviewnya dengan Collider yang memberikan petunjuk pada karakter yang dia perankan sebagai Pitch Black yang tentunya merefer pada warna karakter Noob Saibot yang kalau di gamenya memang memiliki kostum berwarna hitam dan juga punya kekuatan untuk mengendalikan kegelapan. Dan kalau benar karakter Noob Saibot nantinya akan muncul di film sequel Mortal Kombat, maka bisa jadi karakter Scorpion nanti mungkin juga akan muncul di film ini untuk melindungi lagi Cole Young dari serangan Bi-Han yang kini sudah menjadi Noob Saibot. Di mana kemunculan Scorpion ini juga semakin diperkuat dengan adanya Blade of Hanzo yang seperti kita tahu masih berada di tangan Cole Young sampai saat ini. Karena lewat Blade of Hanzo inilah kita bisa melihat bagaimana Cole Young di film ini akhirnya bisa men-summon Scorpion untuk membantu dirinya dalam mengalahkan Sub-Zero demi menyelamatkan keluarganya. So kalau Blade of Hanzo ternyata masih berada di tangan Cole Young, maka bukan tidak mungkin saat dia terbojok nantinya oleh Noob Saibot, Cole Young sendiri bakal kembali menggunakan Blade of Hanzo untuk nantinya dia gunakan dalam men-summon Scorpion di turnamen Mortal Kombat ke-10. Atau jangan-jangan Blade of Hanzo di sini sebenarnya bukan berfungsi untuk men-summon Scorpion dari Netherrealm, melainkan digunakan oleh Scorpion sebagai tracker untuk melacak para keturunannya supaya dia bisa membantu para keturunannya dalam pertarungan, apalagi jika mereka terlibat pertarungan dengan para petarung klan Lin Kuei seperti Sub-Zero yang sudah jadi rival dari klan Shirai Ryu selama berabad-abad lamanya. So, kalau benar Blade of Hanzo di sini fungsinya adalah sebagai tracker bagi Scorpion, maka mungkin saja alasan kenapa pada akhirnya Hanzo bisa survive di Netherrealm dan bangkit lagi sebagai Scorpion adalah karena di sini Hanzo dihidupkan oleh seseorang yang mungkin saja adalah penyihir Quan Chi, yang kalau di gamenya memang merupakan orang yang bertanggung jawab dalam membangkitkan kembali Scorpion dengan ilmu nekromansinya supaya Quan Chi bisa memanfaatkan Scorpion sebagai bawahannya.
Dimana mungkin saja alasan kenapa Quan Chi akhirnya menghidupkan kembali Hanzo sebagai Scorpion di film ini adalah supaya Scorpion bisa membunuh Bi-Han yang nantinya bakal dijadikan oleh Quan Chi sebagai bawahannya yang lain, sebagai bentuk rencana antisipasi dari Quan Chi jika Scorpion nantinya mengetahui rahasia Quan Chi dan berbalik melawannya. Sedangkan untuk mayat dari Goro yang akan kembali dihidupkan oleh Shang Tsung, di sini sepertinya Shang Tsung tidak akan banyak mengotak-atik personalitas dari Goro, melainkan dia bisa saja memberikan Goro kekuatan tambahan dari koleksi jiwa yang dia miliki. Sehingga ini bakal membuat Goro mempunyai kekuatan lebih dari sebelumnya dan bisa membantu Goro untuk mencapai potensi maksimalnya sebagai Rashokan, yang akhirnya membuat Goro bisa saja mendapatkan kemampuan barunya untuk mengeluarkan api seperti para petarung Rashokan sejati. Lalu selain Goro dan juga Sub-Zero, sepertinya di sini Shang Tsung juga bakal menghidupkan kembali Kano yang di film ini mati setelah matanya ditusuk oleh Sonya. Dimana mungkin saja alasan kenapa Shang Tsung pada akhirnya menghidupkan kembali Kano adalah supaya dia bisa memanfaatkan posisi Kano sebagai ketua dari klan kriminal Black Dragon yang bakal dimanfaatkan oleh Shang Tsung untuk membantu invasi Outworld ke bumi nantinya. Dimana saat dia dihidupkan kembali, kemungkinan besar Kano nantinya bakal mendapatkan upgrade terutama di mata kanan tempat dia mengeluarkan lasernya yang sepertinya bakal diganti oleh Shang Tsung dengan metal plate dan juga mata cybernetic seperti di versi video gamenya. Selanjutnya, bukan tidak mungkin selain membawa para petarung yang dia hidupkan lewat kekuatan manipulasi jiwanya, Shang Tsung sepertinya juga akan membawa para petarung lain seperti Kuai Liang, adik dari Bi-Han yang jadi Sub-Zero selanjutnya di klan Lin Kuei, yang mungkin saja bakal dihasut oleh Shang Tsung untuk melawan para champion Raiden, supaya dia bisa membalaskan dendamnya pada Kuai Liang dan juga Scorpion yang sudah bertanggung jawab atas kematian dari saudaranya Bi-Han. Sebelum akhirnya Sub-Zero sendiri mungkin bakal mendapatkan pencerahan dari Raiden dan akhirnya balik melawan para champion Outworld di turnamen Mortal Kombat. Selanjutnya, petarung lainnya yang mungkin saja bakal join di tim Shang Tsung bisa saja adalah Kitana, putri angkat dari Shao Kahn yang di film ini udah ditis dari senjata kipas biru Kitana yang muncul di kuil Raiden, dimana mungkin saja alasan kenapa Kitana akhirnya ikut dalam turnamen Mortal Kombat sebagai champion dari Outworld sepertinya nggak akan jauh-jauh dari kehadiran sosok ayah angkatnya yaitu Shao Kahn yang bisa saja menyuruh Kitana supaya membantunya dalam invasi Outworld dengan memenangkan turnamen ini. Sampai akhirnya sama seperti Sub-Zero, Kitana sepertinya juga akan berbalik melawan Outworld setelah dia mendapatkan pencerahan dari Raiden dan juga love interestnya di game yaitu Liu Kang. Lalu ada juga beberapa karakter game Mortal Kombat lainnya yang sepertinya juga potensial untuk muncul di film sequel Mortal Kombat sebagai champion dari Outworld seperti Ermac yang punya kekuatan untuk memanipulasi jiwa seperti Shang Tsung, Baraka, komandan dari pasukan Tarkatan dengan senjata pedang tajam di kedua tangannya, Shiva dan Kitaro petarung dari Rashokan, Motaro petarung dari ras Centaurian, Sindel mantan Ratu Edenia yang kemudian jadi Ratu Outworld dengan kekuatan Super Scream, Jet pengawal dari Sindel dan juga Kitana, dan terakhir ada Sektor ninja cyborg dari klan Lin Kuei. Atau jangan-jangan di film sequel ini kita nantinya bakal melihat Shao Kahn yang akan ikut juga dalam turnamen Mortal Kombat ke-10 sebagai salah satu main boss yang harus dikalahkan oleh para champion Earthrealm untuk memenangkan turnamen Mortal Kombat. Dimana salah satu alasan kenapa pada akhirnya Shao Kahn turun tangan dalam turnamen Mortal Kombat bisa aja didasari karena kegagalan Shang Tsung dalam membunuh para petarung Raiden untuk memastikan kemenangan Outworld. So, karena Shao Kahn takut Shang Tsung gagal lagi dalam memimpin para champion Outworld untuk bertarung di turnamen Mortal Kombat, hal inilah yang kemudian sepertinya memotivasi Shao Kahn untuk ikut serta dalam turnamen Mortal Kombat supaya dia bisa memastikan kemenangan Outworld dengan tangannya sendiri. Dimana kalau kita lihat di film ini, sosok Shao Kahn sendiri baru dimunculkan dalam beberapa easter egg berupa lukisan dan juga patung yang muncul dalam salah satu scene, yang tentunya bisa menjadi petunjuk bagi kita bahwa cepat atau lambat Shao Kahn sepertinya bakal memulai debutnya di universe Mortal Kombat, entah itu di film sequel atau di film ketiganya sebagai sosok villain besar yang harus dihadapi oleh para champion Earthrealm untuk menyelamatkan bumi.
Dan terakhir, nggak cuman Shang Tsung yang bakal mendapatkan para petarung baru untuk nantinya bertarung di turnamen Mortal Kombat ke-10. Dimana di sini Raiden juga sepertinya akan mendapatkan beberapa petarung yang akan jadi championnya di turnamen Mortal Kombat nanti. Seperti Nightwolf, petarung dari suku Indian yang sempat dimunculkan dalam salah satu easter egg dalam film ini, Buraicho, guru dari Kung Lao, dan juga Liu Kang yang sempat disebut oleh Liu Kang di filmnya, Cyrax, ninja cyborg dari Lin Kuei, dan Smoke, ninja Lin Kuei dengan kekuatan asap. So, itu dia penjelasan ending dari film Mortal Kombat. Dan menurut kamu, apa nih yang bakal terjadi selanjutnya di film sequel Mortal Kombat nanti? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. So like, share video ini, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Komentar juga untuk hal-hal yang gue lewatkan di video kali ini. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dika, and keep exploring the universe. Ciao.